Tapi kemudian karena memang tadi jauh panggang dari api gitu kan. Jadi ketika sudah mendekati hari-hari pelaksanaan, loh kok ini belum turun-turun gitu kan. Ya akhirnya ya seperti itu gitu kan. Oke. Tapi yang satu hal yang luar biasa, masyarakat Gorontalo itu masyarakat yang ramah-ramah ya. Yang sangat Oke. ramah, jadi yang welcome dengan dengan orang datangan dan sebagainya. Oke. Jadi Model kegiatan yang memang kayaknya generasi setelah pandemi ini yang cocok. Lalu kemudian dituangkan di PWPTK kemarin, melihat yang ini juga Kak ya, dari yang Sumsel kemarin. ya harusnya ada, ya harusnya memang ketika kita sudah melewati masa pandemi tidak ada perlakuan yang berbeda antara yang beragama Islam dengan Kristen, tidak. Semuanya tetap sama karena berhimpun untuk melaksanakan kegiatan bakti di masyarakat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salah. Alhamdulillah kakak-kakak, teman-teman, adik-adik semuanya, kita kembali lagi di podcast Keluarga Sumsel, tepatnya di channel YouTube Pramuka Sumsel. Jangan lupa di like, di subscribe, di share juga, karena kita akan menyampaikan dan menampilkan tayangan-tayangan seputar kepramukaan yang bisa menjadi inspirasi, memotivasi teman-teman yang menyaksikannya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama narasumber kita. Di sini sudah hadir Kak Fajar Kamizi. Oke, apa kabar Kak? Baik. Asapnya gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, sehat selalu. Pokoknya semangat. Kalau pramuka ini apalagi kalau ngobrol-ngobrol ya, kami hobi itu, seneng. Oke, kami di sini mengajak Kak Fajar untuk bincang-bincang, ngobrol santai juga. Karena kami kemarin dapat informasi setelah pelaksanaan kegiatan PWPTK di Provinsi Gorontalo. Nah, ini Kak Fajar ini yang kami dengar adalah adalah yang mengonsep yang otaknya lah mungkin ya bahasanya dari sebuah pelaksanaan kegiatan nasional di sana. Itu kok bisa, padahal kita tahu Kak Fajar ini adalah ya simpelnya orang dari Sumatera, orang Palembang. Nah, mungkin itu gimana Kak, bisa di-share ke kita itu? Bukan juga termasuk orang yang konseptor secara keseluruhan. Begini Kak Sapril. Jadi kita mungkin kilasnya bahwa perkemahan Wirakarya PTK ke-16 ini awalnya sebenarnya kegiatan ini dilaksanakan di Samarinda. Oke. Jadi tahun 2022 yang lalu ditetapkan Samarinda sebagai tuan rumah. Nah, entah kenapa di bulan Maret tahun 2023, tepatnya tanggal 10 Maret 2023 itu keluar SK perubahan tempat, perubahan lokasi kegiatan PWNPTK yang semula dilaksanakan di Samarinda dialihkan ke Gorontalo. Dari kementerian itu Kak? Dari Kementerian Agama dialihkan ke Gorontalo. Nah, kemudian juga dapat informasi bahwa kegiatan itu dilaksanakan di bulan Mei. Maka kalau kita hitung dari SK keluar dan waktu pelaksanaan, ini kan waktu 2 bulan. Ya. Nah, maka kemudian setelah ingat betul saya pada waktu setelah SK keluar di bulan puasa kemarin, bulan Ramadan kemarin itu kita adakan rapat koordinasi lah Warek 3 se-Indonesia dan juga pembina pramuka PTKIN se-Indonesia di Gorontalo. Oke. Saya tidak ikut pada waktu itu karena belum ada tanda-tanda gitu. Yang dari Palembang itu Kak Leni yang ikut koordinasi. Leni. Karena sekaligus survei lokasi gitu kan, survei lokasi. Baru kemudian saya itu dihubungi oleh kawan-kawan forum pembina sih sebenarnya, karena memang di setiap kegiatan PWNPTK itu memang ada tim Waslitef sebagai tim pengawas, sekaligus juga menjadi pengarah lah, anggaplah pengarah panitia.
Saya dihubungi itu tanggal 5 April malah. Tanggal 5 April tahun 2023 pagi-pagi saat bawa motor mau ke kantor gitu kan. Jadi ditelepon oleh ketua forum pada waktu itu menawarkan kira-kira bersedia atau tidak untuk menjadi tim Waslitep. Oh, ada penawaran di situ. Ada tawaran untuk jadi tim Waslitep. Ya saya sampaikan kalau memang dibutuhkan dan ya siapa yang tidak siap, karena seorang pramuka kan harus siap sedia gitu kan. Ya, betul. Maka kemudian saya menyatakan bahwa saya siap secara zohir dan batin saya siap. Dengan pertimbangan dikarenakan di tahun 2021 kita tuan rumah, jadi ada perlu sharing informasi dari tuan rumah sebelumnya dengan tuan rumah yang saat ini gitu kan. Jadi kenapa saya kemudian masuk dalam tim Waslitep itu sebagai sharing informasi apa yang menjadi kelemahan-kelemahan di PW tahun 2021 dan apa yang bisa dibawa di tahun 2023 ini. Mungkin itu salah satu alasan diajaknya mungkin. Ya, mungkin itu ditambah juga mungkin karena memang tim Waslitep ini harapannya adalah pembina perguruan tinggi keagamaan yang sudah berlabel pelatih, dan kebetulan saya juga sudah menjadi pelatih, jenjang kursusnya juga sudah KPL gitu kan. Jadi memang itu menjadi pertimbangan juga. Jadi banyak pembina-pembina di perguruan tinggi ini memang sudah sudah mengikuti kursus, tapi yang levelnya sudah KPL itu jarang. Jadi kebetulan kita sudah ada di jenjang itu, ya kemudian diajak juga. Ini itu riwayatnya kenapa. Kalau masalah konsep tidak juga sebenarnya, karena memang dikarenakan waktu 2 bulan yang sangat mepet, dan pada saat itu semua kontingen, artinya semua perguruan tinggi sudah sudah mengharapkan terbitnya juklak dan juknis kegiatan. Betul. Dan pada saat itu mungkin panitia lokal juga agak sedikit kerepotan untuk menyiapkan itu, maka kemudian konsep yang sudah dibuat panitia itu disempurnakan oleh tim Waslitep. Jadi anggaplah kalau di buku itu editornya lah. Tapi awalnya itu sebenarnya sudah ada Kak ya? Sudah ada konsep. Mungkin pematangan mungkin. Ya, dimatangkan oleh tim Waslitep. Nah, di Waslitep itu ya kita kebetulan tim Waslitepnya ada orang 8 dari se-Indonesia ya. Se-Indonesia ada orang 8 dari 8 perguruan tinggi yang berbeda. Nah, 8 ini punya peran masing-masing yang tentu saja semuanya bahu-membahu dalam mematangkan konsep tadi. Salah satunya Kakak? Salah satunya ya saya lah termasuk salah satunya. Tapi yang banyak perannya ya teman-teman yang lain seperti itu. Ada beberapa poin saja sih sebenarnya ini. Oh, berarti itu mungkin sebelum ya dimatangkan oleh Waslitep, itu yang membuatnya dari Racana sana Kak itu Kak? Dari panitia lokal yang jelas. Dari panitia lokal ini ya kalau saya tidak tahu persis apakah dibuat oleh Racana atau gugus depan, tapi yang pasti itu dari panitia lokal. Ya panitia lokal itu bisa gugus depannya, bisa Racananya, atau bisa siapa saja. Tapi untuk peranan daripada Racana yang menjadi tuan rumah itu bagaimana Kak kalau gambarannya kalau dilihat kemarin? Nah, ini yang jadi salah satu kendala. Ya, sebenarnya jadi kendala karena memang kalau kita lihat pertama sumber daya manusia di Gorontalo, terutama di Racana, itu secara jumlah kuantitas ya sangat minim. Jadi sangat minim, tidak ini. Kemudian juga untuk mematangkan konsep juga masih belum terampil lah mungkin ya. Nah, gitu. Tapi ya pada waktu kegiatan memang banyak adik-adik Racana, terutama yang purna Racananya yang terlibat di kegiatan kemarin. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama adik-adik dari Wendra dan Fatah yang menjadi peserta PWPTK ini. Mereka juga ada cerita-cerita Kak mengenai kegiatan, kemudian sarana prasarana juga. Nah, kami ini mungkin kalau teman-teman yang menyaksikan mau melihat ulang kembali boleh dilihat di channel Pramuka Sumsel tuh. Ada mereka sampaikan ada kegiatan yang pada akhirnya tidak terlaksana. Ya. Kurang tahu juga apakah faktor dari kepanitiaan yang tadi Kakak sampaikan atau mungkin dari hal-hal yang sifatnya
sarana prasarana yang bagaimana bentuknya kami juga kurang tahu. Itu mungkin dari kakak kayak mana kak itu sebagai litef lah ya, untuk ini menyikapi itu. Ya, kalau dari kegiatan sebenarnya kita kaji dulu ya. Kita nih ada paling tidak ada 3 kegiatan lah, 3 kategori kegiatan di PWPTK. Yang pertama kegiatan untuk Pinkon, yang kedua kegiatan untuk Bindam, dan yang ketiga kegiatan untuk peserta. Nah, kegiatan yang untuk peserta ini menjadi kegiatan inti dari kegiatan perkemahan Wirakarya. Memang tadi ya sekali lagi dikarenakan keterbatasan waktu yang sangat mepet, persiapan dan sampai janji juga mungkin ya sampai pada waktu kegiatan juga memang anggaran dari pusat juga belum turun dan sebagainya. Ini menjadi kendala di lapangan. Menjadi kendala di lapangan. Jadi apa yang memang sudah kita rencanakan ya terhambat di persiapan sarana prasarana dan sebagainya begitu juga. Dan juga terhambat juga tadi di salah satunya tadi di ketersediaan sumber daya karena memang kegiatan ini kembali kita pakai main camp dan subcamp. Jadi ada kegiatan di bumi perkemahan karena memang itu menjadi tempat kegiatan induk dan ada 4 desa binaan yang menjadi tempat lokasi kegiatan-kegiatan di subcamp. Jadi peserta PW itu dibagi ke 4 desa. Nah, di setiap masing-masing desa itu mereka berhomestay di situ, artinya menginap di lokasi kegiatan. Dan ya karena sudah dibagi 4 desa, otomatis setiap desa itu harus bergerak kan, melaksanakan kegiatan. Nah, jadi masalahnya adalah memang banyak kegiatan-kegiatan yang ada di desa-desa binaan itu yang tidak terlaksana karena minimnya panitia, kemudian juga yang minimnya anggaran dan sebagainya. Gitu. Oh, berarti yang mungkin disampaikan kemarin oleh adik-adik ini yang di homestay itu kak? Ya, ada sebagian ya, ada sebagian. Juga di bumi perkemahan juga ada beberapa kegiatan yang tadinya kita coba pengen adakan tapi belum terlaksana karena memang ya tadi anggaran lagi anggaran. Oke, ini mungkin bisa balik lagi ke awal dikit karena habis dapat ini gambaran dari Kak Fajar tadi. Berkaitan dengan anggaran, kemudian SDM yang ya bisa dikatakan terbatas kayak gitu. Ini kenapa bisa Gorontalo ini berani kak untuk menjadi tuan rumah dengan adanya faktor-faktor tadi kayak itu kak? Atau itu gimana kalau menurut Kak Fajar sampai akhirnya gitu? Apalagi kan sebelumnya kan katanya Samarinda tuh yang sampai tidak jadi, lalu Gorontalo yang mengambil tuh gimana, berani sekali berarti Gorontalo nih. Ya tentu siapa yang tidak mau menjadi tuan rumah kegiatan nasional. Betul. Dan juga pada waktu sudah menyatakan kesediaan, tentu kita berpikir bahwa akan ada suplai anggaran dari kementerian gitu. Artinya dari pusat untuk kementerian. Nah, mungkin ya saya tidak tahu secara pasti, tapi paling tidak Gorontalo pertama memang kalau dilihat dari kesiapan mental ya, rohani mereka gitu ya, saya pikir ya mereka siap. Tapi kemudian karena memang tadi jauh panggang dari api gitu kan. Jadi ketika sudah mendekati hari-hari pelaksanaan, kok ini belum turun-turun gitu kan. Ya akhirnya ya seperti itu gitu kan. Kalau misalnya pada saat kita menyatakan bersedia jadi tuan rumah, tiba-tiba besok atau lusanya anggaran turun, aku pikir mungkin akan lain lagi ceritanya gitu. Tapi ini ya tapi terlepas dari itu ya salutlah buat Gorontalo yang memang sudah berani dan juga apresiasi tinggi kepada seluruh panitia yang bahu-membahu menyukseskan kegiatan itu dalam waktu yang cukup singkat. 2 bulan itu dihitung dari SK, belum dipotong bulan puasa, belum dipotong lebaran dan sebagainya gitu kan. Cuma 1 bulan mempersiapkan kegiatan nasional dan alhamdulillah kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik. Secara umum baiklah kegiatan. Baik, ya karena cerita dari adik-adik luar biasa tuh, apalagi kayak sarana prasarananya, kemudian ya apalagi Pak Menteri juga kabarnya turun langsung kak ya. Wah luar biasa ya ini. Mungkin pertanyaan yang lain kak mengenai ini ya Gorontalo kan masuk dalam Indonesia wilayah tengah kak ya. Lalu kemudian kita juga kemarin habis ya kebetulan menjadi tuan rumah yang sebelumnya
di Indonesia bagian barat di Sumsel. Sebagai waslitep lah Kak ya. Itu apa ininya Kak? Mungkin dari segi tantangannya untuk membuat sebuah kegiatan yang kayaknya ini yang pantas nih untuk penegak Pandega di Gorontalo kayak itu Kak. Ya. Saya selalu berpikir bahwa di setiap daerah itu pasti punya kelebihan dan kelemahan yang berbeda, dengan segala potensi sumber daya yang berbeda. Maka di setiap tempat pasti ada tantangan-tantangan baru, itu pasti. Ya misalnya di Palembang, di Jakarta atau di Lampung, dan saat ini di Gorontalo misalnya. Ya pasti memiliki tantangan yang berbeda karena potensi daerah juga pasti berbeda. Ya itu. Di Gorontalo tantangan yang pertama itu adalah tantangan cuaca, karena ada 2 cuaca di Gorontalo. Ya, panas dan panas sekali. Seperti itu. Ya, jadi panas dan panas sekali itu. Itu subuh saja, jam 5 subuh aja itu sudah gerah. Sudah ada terasa dingin lagi gitu. Itu matahari sudah naik kayaknya kan? Belum. Masih waktu subuh, itu sudah gerah. Artinya ya karena memang paling utara Pulau Sulawesi kan, jadi sebelah sananya laut lepas dan sebagainya. Nah ini yang mungkin efek dari itu ya kita berpanas-panasan, itu tantangan pertama. Ya tantangan cuaca lah, itu yang ini. Tantangan selanjutnya ya tentu karena tadi saya katakan bahwa setiap daerah itu punya potensi, ya ketika kita bergaul dengan masyarakat, tantangan bahasa dan lain sebagainya itu menjadi tantangan tersendiri bagi pramuka penegak Pandega untuk bisa berkomunikasi aktif dengan masyarakat. Tapi yang satu hal yang luar biasa, masyarakat Gorontalo itu masyarakat yang ramah-ramah, yang sangat ramah, jadi yang welcome dengan dengan orang datangan dan sebagainya. Jadi itu tantangan itu saya pikir sudah bisa diatasi oleh adik-adik. Yang selanjutnya ya kemasan kegiatannya, itu yang menjadi tantangan karena kita sudah melewati berapa tahun ini COVID-19, kemudian pada waktu kegiatan di Palembang dengan konsep yang berbeda dan kembali lagi dengan konsep semula dengan homestay dan bakti di lapangan dan sebagainya, tentu peserta juga perlu beradaptasi dengan kondisi kegiatan itu. Itu sih tantangan mungkin. Nah, mungkin agak spesifik Kak. Kalau ya mungkin Kakak juga kan termasuk yang melaksanakan di Sumsel kemarin. Itu mengenai kegiatan, lalu kemudian melihat penegak Pandega di era sekarang yang sudah melalui pandemi kemarin. Itu ada enggak Kak kira-kira yang model kegiatan yang memang kayaknya generasi setelah pandemi ini yang cocok? Lalu kemudian dituangkan di PWPTK kemarin, melihat yang ini juga Kak ya, dari yang Sumsel kemarin. Ya harusnya ada, ya harusnya memang ketika kita sudah melewati masa pandemi dan kemudian kita melaksanakan kegiatan di era baru lah gitu ya. Jadi ya saya pikir banyak hal yang harus bisa dilakukan oleh pramuka penegak Pandega dalam melaksanakan kegiatan karya bakti gitu ya. Jadi atau perkemahan wirakarya ini. Ya yang terasa pada waktu kegiatan pada waktu pandemi Covid itu kan terkait dengan ekonomi, terkait dengan banyak hal lah ya, terutama kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Lalu kemudian ini yang mesti dituangkan sebenarnya dalam kegiatan perkemahan wirakarya, bagaimana mengangkat ekonomi kreatif masyarakat seperti itu. Nah hanya memang kadangkala kita masih kesulitan untuk mencari dan juga untuk mendapati pramuka penegak Pandega yang memang sudah memiliki skill itu untuk ditularkan kepada masyarakat. Ini yang masih kurang saya lihat. Tapi ya hanya kita orientasinya karena memang orientasi wirakarya adalah orientasi pengabdian, ya hanya turun mengabdi saja gitu. Padahal sebenarnya ada konteks lain yang harus kita tuangkan pada kegiatan wirakarya itu. Yaitu bagaimana kemudian lebih ke arah tadi itu ya, contohnya lebih ke arah ke ekonomi kreatif dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lokasi kegiatan. Di Gorontalo itu ya karena memang daerahnya pertanian ya, daerah pertanian ya, sebagai penghasil utamanya ya jagung misalnya gitu kan. Nah kita masih belum menyentuh ke situ kemarin. Perkemahan wirakarya kemarin ya sayangnya masih belum menyentuh kepada
bagaimana kemudian mengembangkan jagung ini menjadi apa nih, menjadi ekonomi kreatif masyarakat gitu kan. Untuk saat ini kan hanya sebagai konsumsi dan juga mungkin sebagai yang biasa lah gitu kan. Iya. Nah, itu sih yang belum tersentuh kemarin. Oke. Oh, ya berarti inilah ya, mungkin dari Kak Fajar sendiri itu juga sudah melihat perubahannya zaman, lalu kemudian apa yang dibutuhkan oleh penegak pandega di era sekarang kayak itu. Oke, wah luar biasa ya. Jadi kita tambah lagi nih apa namanya wawasan mengenai PPTK kemarin, karena memang PPTK 2 tahun sekali Kak ya? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali yang apa ya? Kita sudah alhamdulillah ya. Saya pribadi sebenarnya Kak pernah juga ikut, pernah juga ikut. Lalu kemudian melihat adanya kemajuan-kemajuan, perbedaan-perbedaan yang selanjutnya seperti itu. Nah, ini lagi Kak, kalau kemarin pernah sempat baca, Kementerian Agama ini mengangkat tema moderasi beragama kayak itu Kak ya. Lalu kemudian kami dengar juga dari peserta kemarin, bukan cuman yang beragama Islam saja ikut di perkemahan itu gimana Kak, konsep yang memang mau dimunculkan agar orang-orang bisa tahu oh kayak gini loh maksudnya. Ya, sebenarnya konsep PTK itu sudah pada waktu di Palembang kemarin di tahun 2021 sudah digaungkan bahwa harapannya kegiatan tersebut diikuti oleh selain dari perguruan tinggi keagamaan Islam, diikuti oleh perguruan tinggi keagamaan yang berasal dari agama-agama yang lain. Maka di Palembang juga pada waktu itu sudah mengedarkan surat-surat edaran ke perguruan tinggi keagamaan. Tapi pada sampai kegiatan memang tidak ada yang ikut serta. Nah di Gorontalo kemarin memang alhamdulillah kita ulangi lagi oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan kegiatan ini secara luas, yang tidak hanya diikuti oleh PTKIN tapi juga diikuti oleh PTK. Maka kemarin kalau tidak salah dari Toraja ya, dari IAKN kalau tidak salah itu yang ikut kegiatan membaur bersama kawan-kawan dari perguruan tinggi keagamaan Islam. Karena memang orientasinya orientasi bakti gitu, bukan orientasi kegiatan keagamaan, jadi ya masuk saja gitu. Iya, jadi bisa bersama-sama. Bisa bersama-sama. Alhamdulillah bisa bersama-sama. Nah itu berarti ya yang mau dimunculkan oleh Kementerian Agama. Nah, apakah itu menjadi salah satu tantangan juga? Karena ya mungkin berkaitan dengan ibadah, lalu kemudian panitia harus menyediakan tempat khusus untuk Muslim kayak gitu nanti. Untuk Kristen kayak gitu ada juga ini untuk ibadahnya mungkin di hari Minggu mungkin, atau itu gimana Kak? Dapat enggak tantangan itu? Tidak juga menjadi tantangan karena sama sih sebenarnya kegiatannya seperti kegiatan Raimuna Nasional, PW Nasional yang sering dilaksanakan oleh kuartir gitu kan, yang mungkin lintas agama masuk ke situ. Di kegiatan PWN PTK karena memang PTK menjadi minoritas gitu kan. Jadi tidak ada kendala sama sekali begitu. Dan juga tidak ada perlakuan yang berbeda antara yang beragama Islam dengan Kristen, tidak. Semuanya tetap sama karena berhimpun untuk melaksanakan kegiatan bakti di masyarakat. Nah, itu karena memang tadi saya katakan tadi bahwa kegiatan PWN PTK walaupun terlepas ini di bawah Kementerian Agama, ini bukan kegiatan keagamaan, tapi ini kegiatan pramuka di tengah-tengah masyarakat dengan niat berbakti dan mengabdi kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi tidak ada tantangan sama sekali. Biasa saja lah. Berarti begitu ya ininya. Kami sudah dikit dapat gambaran tuh bagaimana kehidupan kegiatan PWPTK itu. Tapi kami pikir Kak, kayaknya lebih ini juga ya, termasuk luar biasa juga kepanitiaan di situ. Karena apalagi tadi ada kegiatan di Bumi Perkemahan, ada juga yang di homestay seperti itu. Yang pada akhirnya pastinya panitia harus terbagi dua Kak. Kalau kami pikir. Bukan terbagi dua lagi, terbagi banyak. Karena tadi saya katakan bahwa ada kegiatan Pinkon. Kegiatan Pinkon itu dilaksanakan di hotel, di kampus A. Di kampus A IAIN Gorontalo. Itu kegiatannya sarasehan dan workshop ya.
Jadi tentang pramuka perguruan tinggi, dan untuk kegiatan Pelinkon ini kita undang langsung Kapusdiklatnas, kawan-kawan dari Kuartir Nasional kita undang untuk memberikan penyegaran kepada pimpinan kontingen yang notabene adalah wakil rektor 3 se-Indonesia. Termasuk juga kegiatan Pelinkon itu membahas tentang siapa calon tuan rumah berikutnya. Ada lagi kegiatan Bindam. Jadi ada juga panitia yang memang menghandle kegiatan Bindam. Kegiatan Bindam ini kita namakan kegiatan Indaba, mengambil nama kegiatan ini yang biasa dilaksanakan oleh WOZEM pada kegiatan Jamboree Dunia. Ada kegiatan Indaba untuk pembina pendamping PWNPTK itu dilaksanakan. Ada kegiatan materi, kegiatan outdoor, manajemen, games, dan ada kegiatan wisata untuk Bindam. Untuk peserta ya tadi itu ada di main camp dan ada di subcamp. Ya pasti, makanya oleh karena itu dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada dibagi menjadi dengan beberapa titik kegiatan, maka kemudian memang tidak bisa kita menutup mata ada beberapa kegiatan yang tidak optimal pelaksanaannya karena kekurangan panitia dan sebagainya tadi. Karena tadi itu tersebar. Sayang pada waktu itu saya tidak ikut konsep dari awal sebenarnya. Saya lebih cenderung pada waktu ketika sudah dirumuskan kegiatannya, juklak dan juknisnya, karena memang saya tidak ikut serta pada waktu rapat koordinasi, jadi tidak bisa menggambarkan bagaimana kondisi di lapangan untuk dituangkan dalam bentuk kertas kerja gitu kan. Kalau lihat dari sedikitnya itu, ya alangkah idealnya kalau misalnya tidak 4 desa tapi 2 desa saja gitu kan, kalau karena ini kan. Tapi ya lagi-lagi ya karena keterbatasan itu, tapi bisa tertutupi semua lah. Seperti itu. Tadi sebenarnya kami mau nanya mengenai ini ya, mengenai peranan daripada Kuartir Nasional. Tapi tadi kakak sudah menjawab bahwa keterlibatan Kuartir Nasional juga hadir di PWPTK gitu kak ya. Oke, baik. Semakin ini sekali ya, cerita PWPTK ini kami juga mengenang. Kami dulu 2011 ikut di Ambon ya? Ambon kak, di Ambon, Maluku. Alhamdulillah bisa berkesempatan jadi peserta. Lalu kemudian ya sedikit-sedikit kemarin juga membantu di PWPTK di 2021. Jadi kami adalah sedikit dapat cerita lagi, apalagi juga teman-teman sering share di grup WA itu ya, hasil-hasil foto tuh. Oke, mungkin kemarin ada kelupaan nggak nanya dengan adik-adik. Ya kakak kan walaupun menjadi panitia nasional ya, kakak kan dari Palembang ya. Dari Palembang. Itu kemarin lihat ada kegiatan pengumuman yang di WA itu kami lihat bahwa UIN Raden Fatah mendapatkan administrasi ya? Ya, kontingen administrasi terbaik. Kontingen administrasi terbaik. Ya. Oke, berarti ada ininya juga kak ya, ada kompetisi di dalam itu. PWPTK bukan kompetisi sebenarnya, hanya sekedar apresiasi untuk seluruh kontingen. Apresiasi. Ya, jadi seluruh kontingen mendapatkan apresiasi semua. Jadi tidak ada satupun kontingen yang tidak dapat apresiasi. Semuanya diapresiasi. Mungkin contoh kak? Ada apresiasi itu ada 6 kategori apresiasi. Yang pertama administrasi terbaik, yang kedua kuliner terbaik, pentas seni terbaik, tapak kemah putra terbaik, tapak kemah putri terbaik, sama kontingen tergiat. Jadi ada 6 kategori. Nah, 6 kategori ini dibagi rata ke seluruh kontingen dengan berdasarkan memang tidak juga kita langsung tutup mata kemudian bagi kuncang, tidak, tapi tetap dilihat dari kondisi yang memang betul-betul real di lapangan. Maka kemudian kenapa Palembang bisa mendapatkan kategori kontingen administrasi terbaik ya karena memang mungkin penilaian tim penilai memang melihat administrasinya memang rapi, dan itu ya memang sudah diwanti-wanti dari awal ya, karena memang administrasi menjadi satu hal yang standar sebenarnya ya, tapi kadang-kadang
lupa gitu kan, hal-hal yang remeh biasanya, tapi sebenarnya kadang-kadang ini yang menjadi penting. Maka kemudian dari awal sebelum keberangkatan, sebelum persiapan sudah kita ya karena memang di UIN Palembang misalnya sudah ditekankan untuk merapikan seluruh administrasi sesuai dengan persyaratan yang dikirimkan oleh panitia. Jadi memang disusun sesuai dengan berdasarkan persyaratan itu, disusun dengan rapi, dijilid bagus dan sebagainya. Pada waktu di sana ketika registrasi di situ, biar panitia juga tidak kerepotan memulak-balik itu aja sih sebenarnya pada awalnya kan. Tapi kemudian dinilai baik, bagus ya, alhamdulillah kemudian kita dapat sebagai kontingen administrasi terbaik. Begitu juga sebenarnya dengan kategori yang lain, Kak Sapril. Contoh kegiatan festival seni terbaik gitu kan, pentas seni terbaik gitu ya, karena memang kita lihat juga kontingen mana nih yang menampilkan pentas seninya yang bagus, yang paling bagus dan sebagainya. Jadi kita urutkan berapa setiap kategori itu ada 10 kontingen yang akan dapat gitu kan. Jadi 10 kontingen teratas istilah dari di seluruh penilaian itu menjadi festival pentas seni. Begitu juga kuliner gitu, kemana kuliner yang enak, yang bagus, kemudian tampilannya yang rapi dan sebagainya itu juga. Kemudian juga tapak kemah juga seperti itu. Ya memang nilainya itu real, tapi ini bukan lomba sebenarnya, hanya bentuk apresiasi saja kepada para kontingen. Ya nyukupi untuk sebagai feedback lah untuk kampus yang sudah memberikan anggaran kepada kontingen gitu kan. Jadi ini diberikan apresiasi gitu. Untuk yang sudah berangkat ke sana gitu. Jadi maka dalam bentuk apresiasinya jadi dalam bentuk itu tadi 6 kategori tadi gitu. Itu juga tidak ada juara 1, juara 2, juara 3 tidak. Jadi kontingen administrasi terbaik itu 10 kontingen. Jadi 10 kontingen administrasi terbaik itu ini gitu kan. Nah, seperti itu saja sih. Baik. Berarti ini ya mungkin bagian dari warna kegiatan fokusnya memang kegiatan bakti secara nama, tapi ya ada apresiasi. Ini mungkin bisa jadi ini ya masukan untuk teman-teman yang mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan perkemahan bakti. Ini bisa diadopsi nih, bagus sekali. Baik, mungkin ada ini Kak, ada request pertanyaan di luar PPTK. Ya, ini arahnya minta tolong Kak sampein ke Kak Fajar. Mereka tahu kalau Kak Fajar yang akan menjadi narasumber. Karena Kak Fajar juga termasuk aktif juga di Gugus Depan gitu Kak ya. Ada yang bertanya Kak, mungkin ini juga belum terlalu banyak Kak ya. Nah ini bagaimana kok bisa Racana UIN Raden Fata yang awalnya Racana bisa ada ambalannya seperti itu Kak. Nah ini kan terbilang mungkin tidak terlalu banyak, khususnya mungkin di Palembang kayak itu Kak ya. Adanya ambalan dan Racana di satu perguruan tinggi itu bisa disampaikan Kak, mungkin bisa jadi ini teman-teman. Ya kalau pertanyaannya kok bisa ya harus bisa gitu. Dan bisa Kak? Dan bisa harusnya. Dan wajib bisa lah sebenarnya. Karena seperti ini, yang kalau di UIN Palembang, kita mulai bergerak untuk membuat ambalan itu memang pada tahun 2016 pertama kali. Karena sebelum-sebelumnya masih tetap Racana, jadi pada waktu itu saya ngobrol lah sama teman-teman yang alumni, Purna, dan juga pembina-pembina yang lain. Nampaknya ini sudah saatnya kita membuat ambalan. Maka pada waktu itu ada sedikit gejolak sebenarnya, karena mengingat bahwa apakah tidak akan rugi kalau kita membuat ambalan, karena pasti pandeganya akan berkurang gitu kan. Karena kalau kita lihat dari siklus masuknya mahasiswa baru itu masih berumur penegak semua. Ya, betul. Jadi akan kehilangan masa nih pandeganya. Saya bilang apakah dengan kehilangan pandega itu akan menjadi akan kehilangan anggota pramuka? Kan tidak. Ya, mereka tuh statusnya tetap anggota pramuka. Ini yang kemudian doktrin yang kita sampaikan bahwa mereka itu menjadi ambalan ataupun menjadi penegak ataupun pandega, mereka tuh anggota pramuka. Tidak lepas menjadi status anggota gerakan pramuka. Hanya tingkatannya saja yang berbeda. Nah, sedangkan sudah diatur oleh Kuartir Nasional bahwa tingkatan pramuka itu berdasarkan usia. Itu kan, penegak itu usia sekian sampai sekian, usia pandega sekian sampai sekian. Nah, kenapa tidak kita membuat membuat terobosan, membuat langkah bahwa di UIN Raden Fata Palembang
yang memang mahasiswa baru masuk dan pada saat itu usianya masih 17-18 tahun, ya kita golongkan ke penegak. Tapi tidak mengulang sebagai penegak awal. Artinya SMA-nya dulu. Di SMA-nya dulu. Artinya kalau di SMA-nya dulu sudah Bantara, ya tinggal lanjut Laksana. Yang sudah Laksana kalau bisa nanti bisa Garuda dan sebagainya gitu. Jadi terus melanjutkan saja, Kak, ya? Tetap ada bukti-bukti bukti-bukti terkait dengan keberadaan dia sebagai pramuka penegak gitu kan. Jadi banyak tuh kemarin ada aja juga yang sudah penegak justru ada ada beberapa dari SMA-nya yang sudah penegak Garuda. Ya terus saja di UIN Raden Patah tetap jadi penegak. Tinggal apakah nanti dikembangkan untuk mengambil SKK yang lain dan sebagainya, kemudian dikembangkan menjadi pramuka teladan dan sebagainya, kita teruskan saja. Tapi memang kita mengingat juga bahwa keberadaan Pandega itu memang sangat berkurang. Dengan adanya ambalan sangat berkurang. Tapi maka kemudian kita mengambil kebijakannya, walaupun ini sebenarnya kebijakan juga tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Partai Nasional, tapi paling tidak sudah mendekati lah. Maka ketika adik-adik itu berusia 20 tahun 6 bulan, itu sudah kita pindah golongkan. Ketika dia sudah umur 20 tahun, kita sudah pindah golongkan mereka ke Pandega. Karena kalau mau menunggu 21 tahun itu pasti habis yang Pandeganya gitu kan. Maka ketika usia 20 tahun 6 bulan, mereka yang sudah berusia itu dipindah golongan ke golongan Pandega. Tapi belum boleh mengisi SKU, hanya dipindah golongkan saja menjadi tamu Racana. Baru kemudian mengikuti proses tamu Racana, jadi anggota Racana, calon Pandega, baru kemudian Pandega. Nah, ketika usianya pas 21 tahun, mereka sudah bisa dilantik jadi pramuka Pandega. Nah, perlakuannya sama. Apa yang mereka dapat sama, latihan rutinnya sama, hanya nanti berbeda cara pembinaannya. Karena penegak ya dunia penegak, Pandega ya dunia Pandega. Tapi ketika keterlibatan mereka di kegiatan-kegiatan lapangannya sama saja berbaur seperti itu. Tidak susah sebenarnya. Yang susah itu yang kemarin kita adalah ketika di mindset peserta didik gitu. Ada rasa ego Pandega itu akan hilang. Nah, tapi sebenarnya tidak. Jadi alhamdulillah di UIN Palembang sampai dengan saat ini Pandega kita masih banyak, penegak juga banyak dan aktif jalan berbarengan. Tidak ini. Maka kemudian di UIN Palembang itu bahkan saat ini ada 17 pembina bahkan. Ada itu ketua gugus depan, sekretaris gugus depan, ada bendara gugus depan, pembina golongan Pandega, pembina golongan penegak, ada narasumber ahli dan ada pembantu pembina penegak. Dan kebetulan ya alhamdulillah ya karena memang mayoritas dosen UIN Palembang yang jadi pembina ya tidak susah juga. Ya susah Kak ya. Dan kami pun berpikir justru mempermudah juga ya, karena memang kalaulah tidak ada ambalan di perguruan tinggi, maka nanti akan banyak Pandega-Pandega yang karbitan. Belum pada saat usianya masuk sudah pada. Ya akan kesulitan seperti ini Kak Sapril. Jadi ketika saya tahun 2014 ya, zaman Kak Sapril pertama kali pramuka Garuda. Itu kan menghitung-hitung usia. Iya betul. Kira-kira layak atau tidak ketika akan diusulkan menjadi pramuka Garuda untuk golongan Pandega kan? Itu secara administrasi. Jadi itu yang akan menghambat ketika ya salah satu sih mungkin ketika mereka sudah sudah matang sebelum waktunya. Ya karena kadang-kadang ketika dulu pada waktu zaman sebelum kita buat ambalan itu Pandega baru 18 tahun, 19 tahun sudah Pandega gitu kan. Tiba-tiba ketika umur 21 tahun sudah hilang entah kemana gitu. Jadi timbul pola kaderisasi kita tidak jalan nih. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ada yang sampai 24 tahun walaupun sudah tamat kuliah tapi tetap aktif dan sebagainya. Ini masih ada alhamdulillah lah gitu. Walaupun sudah tamat masih tetap aktif mengikuti kegiatan dan sebagainya gitu. Jadi ya mungkin untuk mengawali saja yang agak susah gitu kan, keterbatasan ya SDM pembinanya, karena memang kadang-kadang terhambat bahwa ketersediaan pembina misalnya untuk golongan penegak Pandega ya kadang-kadang perguruan tinggi atau lembaga
nggak mau banyak nambah beban untuk nambah jumlah pembina dan sebagainya gitu kan. Takut anggarannya nambah besar dan sebagainya. Ya tidak juga seperti itu sebenarnya. Di Palembang, di UIN Palembang itu dari 17 pembina itu satu pun tidak ada dapat gaji. Ikhlas bakti. Ikhlas bakti dari satu pun di bawah sana saja. Baik, wah itu ini ya mungkin teman-teman yang menanyakan hal itu tadi sudah digambarkan oleh Kak Fajar. Jadi ya sangat bisa dan memang kayaknya diperlukan itu Kak Ambalan ada di perguruan tinggi karena berkaitan dengan usia tadi. Ya, kita bisa balik kondisinya Kak Sapril. Bisa juga di SMA itu, di sekolah-sekolah SMA membuat racana. Oh, itu bisa Kak? Bisa. Oh. Jadi ini kan ya kita ini kadang-kadang sempit berpikir bahwa perguruan tinggi itu hanya pandega gitu. Racana gitu. SMA itu hanya penegak. Justru di SD misalnya, di SD saja di sekolah SD itu bisa membuat satuan ambalan, membuat racana kalau memang alumni tetap aktif di situ. Oh. Iya, banyak memang seperti itu. Di SMP Kak. misalnya kan ada beberapa SMP di Palembang ini yang punya ambalan kan gitu kan. Nah, begitu juga di SMA, kalau memang alumni-alumninya masih aktif bisa membuat racana. Yang pada waktu itu pernah dilakukan di SMA 18 kalau salah kan. SMA Bina Barga dulu waktu itu kan. Tapi ya karena memang setelah lepas sekolah sibuk bekerja dan sebagainya akhirnya tidak aktif. Nah, di balik seperti itu bisa. Artinya bukan hanya perguruan tinggi yang bisa membuat ambalan, tapi justru ambalan juga ambalan yang berpangkat di SMA bisa membuat racana. Sebenarnya seperti itu. Itu maksudnya tidak ada aturan bakunya seperti itu Kak. Maksudnya ada ketentuan dari Kuarnas mengenai gugus depan yang seperti itu. Kalau kan di Jukran gugus depan 231 itu kan jelas bahwa satuan pendidikan itu satuan pendidikan untuk gerakan pramuka itu kan gugus depan. Nah, gugus depan ini bisa berbasis di satuan pendidikan. Di sekolah atau di mana saja gitu kan ada di wilayah dan sebagainya. Nah, yang berbasis di satuan pendidikan ya adalah di sekolah SD, di sekolah-sekolah itu di lembaga-lembaga pendidikan itu. Jadi tidak menutup kemungkinan satu lembaga bisa membuat gugus depan lengkap karena memang di aturan Jukran 231 itu ada gugus depan lengkap di mana satu lembaga punya gugus depan lengkap dari siaga sampai ke pandega. Bisa juga seperti itu. Tinggal siapa yang bisa. Nah, kadang ini yang menjadi masalah. Maka kemudian biasanya ini bisa dilakukan oleh yayasan. Yayasan yang punya satuan pendidikan dari TK sampai ke perguruan tinggi. Contoh misalnya di Nurul Iman misalnya kan. Di Nurul Iman Pangkal. Nah, itu kan ada SD, ada SMP, ada SMA, SMK. Nah, mereka kan bisa satu gugus depan itu. Satu gugus depan yang ada siaga, ada penggalang, ada penegak. Itu kan. Ada lagi sekolah misal di pesantren misalnya kan di pesantren-pesantren yang ada juga ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah itu bisa juga seperti itu. Nah, bisa tidak kalau seandainya yang di luar yayasan seperti UIN Raden Patah Palembang misalnya. Justru UIN Raden Patah sekarang lagi bermimpi untuk membuat gugus depan lengkap. Ya, sekarang kita lagi penjajakan untuk merekrut adik-adik siaga dan penggalang. Ya. Siapa masanya? Masanya adalah siswa-siswa SD yang ada di sekitar situ. Ini dalam artian mereka berminat. Siapa yang berminat? Yang berminat. Kita kemarin sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah SD berapa lupa saya itu yang di belakang UIN itu. Nah, itu rencananya kita akan merekrut mereka untuk menjadi anggota penggalang di UIN Raden Patah Palembang. Kita akan membuat membuat gugus depan lengkap. Ya, untuk saat ini ya walaupun masih dalam tahap perencanaan, tapi sudah dilakukan tindakan-tindakan itu. Kita sudah mengarah untuk rekrutmen itu. Seperti itu. Salah ya? Tidak salah. Makanya kita jangan sempit berpikir bahwa di perguruan tinggi hanya pandega saja. Tidak. Nah, ini yang mau dibuka nih pemikiran untuk teman-teman yang mungkin itu Kak terbatas atau sempit tadi yang memikirkan bahwa kalau dia di siaga ya sudah di SD, kemudian penggalang di SMP. Seperti itu jenjang yang disesuaikan oleh mereka. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fajar bahwa
bahkan di SD atau SMP saja bisa membuat gugus depan lengkap seperti itu Kak ya. Betul. Justru kita nih lagi bermimpi besar ya. Di UIN Raden Patah Palembang pertama adalah membentuk gugus depan lengkap dari siaga sampai ke pandega. Yang sudah sekarang kan baru ambalan sama Racana. Tinggal tinggal penggalang pasukan sama perindukan. Ini yang belum ini. Dan satu lagi, kita juga akan menghimpun para purna-purna ambalan, para purna-purna Racana yang tidak aktif di kuartir. Kita akan membuat gugus Dharma. Jadi itu menghimpun kepada para alumni-alumni yang masih berceceran di luar sana untuk tetap bergabung dengan UIN Raden Patah Palembang dalam bingkai gugus Dharma namanya. Jadi kita pengen menghimpun semuanya. Ini sudah dalam konsep. Saya juga sudah berkoordinasi dengan beberapa teman-teman di luar Palembang untuk contoh seperti saya dapat kemarin di UNRI di Universitas Riau itu sudah ada, maka kemarin saya coba untuk secara administrasinya seperti apa, dan kita juga sudah mengkaji membedah anggaran dasar, kemudian juga jukran gugus Dharmanya, dan tidak menyalahi aturan pada saatnya nanti kalau di UIN Raden Patah bisa membentuk gugus Dharma. Karena kadang-kadang kita ini ada beberapa purna Racana misalnya, ada beberapa alumni yang bingung, masih ingin mengaktualisasikan dirinya di Gerakan Pramuka, tapi tidak pernah menjadi pengurus kuartir. Ya betul. Kan itu kan, banyak nih kita kan berseliweran seperti itu kan, KMD sudah, KML sudah, tapi tidak pernah jadi pengurus kuartir. Tidak duduk di pengurus kuartir, tidak duduk di pengurus gugus depan di kita gitu kan, hanya sebagai pembina-pembina satuan di SD, di SMP, di mana sebagainya. Nah ini yang akan kita himpun. Biar mereka ada wadah, tetap untuk mengupgrade dirinya. Maka kemudian sudah dianggap penting dan dianggap layak untuk membuat gugus Dharma di UIN Raden Patah Palembang untuk menghimpun para alumni-alumni itu, ya biar terus bisa mengaktualisasikan dirinya di Gerakan Pramuka. Mungkin banyak Kak ya yang berpikiran pengen masih pramuka tapi bingung di mana wadahnya. Bukan lagi banyak, sangat banyak, sangat banyak. Cobalah kalau Kak Satrio tanya-tanya kemana. Sekarang aktif di mana? Ya cuman ngajar di sini mereka kan, di koran enggak diajak, di kuartir cabang enggak diajak gitu. Banyak itu pasti. Padahal pengalaman kepramukaan dulu waktu masih di mungkin peserta didik atau mungkin di Racana dulu luar biasa. Nah ini yang akan kita himpun dalam gugus Dharma. Sudah disiapkan konsepnya. Insya Allah tahun ini akan diajukan ke kuartir cabang Kota Palembang untuk pengesahan pengurus gugus Dharma UIN Raden Patah Palembang. Wah mantap, luar biasa. Ini yang kita tunggu. Mungkin nanti, ini bisa jadi ini lagi Kak. Nanti kalau kapan-kapan kita podcast lagi Kak. Boleh. Untuk kalau nanti sudah ada SK gugus Dharma kita. dia ada ini ya pembahasan terbaru. Waduh luar biasa. Ini sudah berapa lama kita ngobrol. Baik, terima kasih Kak Fajar. Oke sudah di penghujung atas informasi yang sudah diberikan untuk kita semua yang menyaksikan terkait dengan kegiatan PPTK di Gorontalo tadi. Lalu kemudian ada share yang luar biasa juga mengenai gus depan lengkap tadi. Oke, itu saja dulu mungkin yang bisa kami sajikan kepada teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa di like, di subscribe juga, di share seluas-luasnya karena ini menjadi yang sangat luar biasa kalau teman-teman bisa aplikasikan apa yang sudah disampaikan tadi. Dan teman-teman jangan lupa media sosial Keluarga juga boleh di follow seperti Instagram, kemudian Facebook, TikTok juga. Ini sudah mulai kita gaungkan demi memajukan gerakan pramuka di era digital seperti dengan yang sekarang kita rasakan. Sekali lagi terima kasih Kak Fajar sudah hadir. Sama-sama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka.